Pagi, Mbak Ratih. Siap Ibu, sebentar Ibu. Dapat saya mulai ya, Ibu. Iya, pagi, Mbak Ratih. Apa Suaranya Ibu putus-putus. Ibu halo, masih pusing. putus ini, Mbak. Iya, suaranya putus-putus, Bu. Selamat pagi, Mbak Ratih. Masih putus-putus kah? Sampun-sampun, Bu. Sudah. Sudah ya. Iya. Iya, mau mulai. Iya. Kami mulai ya, Bu. Mohon Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu peserta Caring Getsi seri ke-11. Acara Caring Getsi bekerja sama dengan antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dengan Dinas Kominfo Kota Probolinggo. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai acara akan kami bacakan tata tertib Caring Getsi seri ke-11 terlebih dahulu. Mohon bantuan Mbak Rizka. Baik, untuk tata tertib jaring Getsi seri ke-11, peserta yang bergabung dalam aplikasi Zoom diharapkan mengaktifkan kamera, menonaktifkan suara, dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Harap memperhatikan etika dan memberikan komentar pada kolom Zoom meeting. Untuk daftar hadir, materi dan sertifikat akan diberikan pada saat acara. Sertifikat akan kami proses 5 hari kerja setelah pelaksanaan webinar dan dapat diunduh melalui link yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Untuk konfirmasi dan informasi terkait sertifikat dapat menghubungi via WA atas nama Mas Amsori dan Mbak Rizka. Untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon dalam posisi duduk sempurna. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai acara, kita akan adakan sesi foto bersama. Mohon untuk mengaktifkan kamera untuk kita lakukan sesi foto bersama. Mbak Rizka minta tolong ya. Baik, slide pertama, saya hitung. 1, 2, sebentar Mbak Rizka. Sebentar lagi.
Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Slide kedua, Mbak Rizka. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, Mbak Rizka. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kasus bullying saat ini sangat marak sekali, baik yang terjadi di dunia kerja maupun di dunia pendidikan atau di sekolah. Kita sebagai orang tua maupun sebagai karyawan atau sebagai pemilik perusahaan atau sebagai pemilik usaha harus cerdas untuk dapat mengetahui mana suatu perilaku yang dikatakan bercanda atau mana perilaku yang dikatakan sebagai bullying. Untuk itu, pada pagi yang sangat ceria dan penuh semangat ini sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Lucia Aries Julianti SSTP MM sebagai narasumber. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Mbak Rati, selamat pagi teman-teman semua. Baik, Ibu, mohon izin untuk membacakan CV sebentar, Ibu. Iya, Baik, Ibu Dr. Lucia Aries Yulianti SSTP MM, beliau lahir di Blitar, pernah menempuh pendidikan S1 di STPDN dan S2 dengan jurusan Magister MSDM ya Ibu nggih, dan S3 di Universitas Brawijaya. Saat ini beliau menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, dan beliau juga sebagai Fasilitator Nasional Roots Indonesia. Baik Ibu, untuk waktu dan ruang kami persilahkan Ibu untuk memberikan materi. iya, terima kasih Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi salam sejahtera wabarakatuh. bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang hari ini tergabung dengan kami di jaringan Caring Getsi seri ke 11. 10 ya? Ke 11 Ibu. 11. Ya, seri ke Halo Ibu, suaranya terputus Ibu. itu suara saya. Ya sudah Ibu, sudah bisa. Iya, agak terputus Ibu. Mohon maaf. Ya, masih terputuskah? Sudah Ibu, sudah bisa. Ya, minta tolong di ini terus ya Mbak Ratih ya, Siap karena Ibu. sepertinya device kita lagi bermasalah semua ini. Ya, siap Ibu. Jaringan juga lagi bermasalah. Bagus ini Pak. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berbincang santai saja. Monggo kalau memang ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat atau raise hand nanti ya. Tentang stop bullying yang ada di dunia kerja maupun di satuan pendidikan. Boleh minta tolong di share screen materi saya. Eh, Hari ini hari Jumat, waktunya kita semua bekerja sambil belajar. Saya juga belajar dari Bapak Ibu sekalian juga. Hari ini bukan satu-satunya saya yang pakar di sini, karena beberapa peserta saya lihat juga ada yang dari satuan pendidikan, juga ada Bapak Ibu yang di eh, perangkat daerah terkait, itu juga meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam kegiatan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan bullying, tentunya kita semua paham ya bahwasanya next slide Mbak Rizka, bahwasanya tadi udah disampaikan di next slide
Coba minta tolong di next. Ya, ini sudah disampaikan ya biografi saya. Kemudian next slide. Apa ini nanti bisa dicatat, ada nomor telepon, kemudian IG dan FB. Monggo kalau mau eh, nge-add atau ingin berteman dengan saya di dunia maya. Jadi kita pikirkan dulu ya bahwasannya kekerasan itu definisi yang paling umum baik melalui Undang-Undang PKDRT 23 tahun 2004, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak eh, nomor 23 tahun 2000, nomor 35 tahun perubahan pertama ya dari Undang-Undang 23 tahun 2002, kemudian perubahan yang ketiga Undang-Undang Perlindungan Anak 16 di tahun 2017. Bapak Ibu sekalian, definisi yang paling umum untuk kekerasan itu adalah segala sesuatu yang membuat individu atau person merasa terluka, terhina, sengsara, kemudian merasa direndahkan martabatnya, kemudian dia juga merasa trauma, kemudian juga merasa dia itu diterlantarkan dan lain sebagainya. Nah, next slide boleh ditampilkan lagi Mbak Rizka bahwasanya segala sesuatu yang bersifat perbuatan ataupun kesengsaraan yang baik itu secara fisik, psikis, seksual ataupun penelantaran itu juga termasuk ada ancaman cara membabi buta atau melawan hukum itu juga merupakan definisi dari kekerasan. Nah, nanti di sesi ini kita akan tahu dan bisa membedakan apa sih itu kekerasan. Ibu, mohon maaf putus kembali Ibu. Ibu, Sudah kembali kah? sudah Ibu, sudah. Ah, balik lagi nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, definisi bullying itu eh, resepnya ada tiga. Jadi kalau tadi kita bicara di kekerasan itu segala sesuatu yang membuat terluka, sengsara, terhina, direndahkan martabatnya. Kalau bullying tentunya harus ada tiga ini. Kalau tidak ada tiga ini, belum bisa dinamakan bullying atau perundungan. Yang pertama adalah tindakan agresif atau perbuatan agresif yang disengaja. Yang kedua, agresif ini mulai dari fisik, psikis, verbal, kemudian tindakan yang memang eh, dilakukan dengan sengaja oleh pelaku, kemudian dilakukan secara berulang-ulang. Jadi tidak cukup sekali saja. Jadi mungkin setiap ketemu lihat wajahnya dia berperilaku agresif lagi. Kemudian kapan hari lagi dia ketemu perilakunya agresif lagi. Jadi ada pengulangan dari tindakan agresif yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian resep yang ketiga yang harus ada di dalam definisi bullying itu adalah ketidakseimbangan atau eh, ketidakseimbangnya antara kekuasaan dan kekuatan. Misalnya antara atasan dengan bawahan. Kalau di sekolah antara Bapak Ibu guru dengan muridnya, atau kakak kelas dengan adik kelas, atau misalnya nih person ini berbadan besar dilakukan terhadap individu yang lemah tidak berdaya, misalnya dia perempuan atau badannya kecil atau dia memang memiliki kelemahan mental dan kelemahan fisik yang memang membuat dia menjadi bahan candaan atau bahan bullying. Nah, ini tiga-tiganya harus ada. Ada perilaku agresif, kemudian tindakannya berulang-ulang,
pertama adalah cyberbullying. Jadi cyberbullying itu adalah bentuk perundungan secara virtual atau secara lewat media sosial atau media-media lain. Misalnya kalau ini umum ya dilakukan dan kita mungkin nggak terasa. Foto kita diambil dalam keadaan yang mungkin tidak bagus, misalnya dalam keadaan atau kondisi yang memang itu bisa dijadikan bahan olok-olokan atau lelucon yang disengaja dikirim ke grup WhatsApp kelompok atau grup WhatsApp satu organisasi, kemudian secara masif anggota dari kelompok atau grup itu melakukan bullying terfoto yang sudah dikirim ke dalam grup itu. Kemudian kita juga sering membaca ya komentar-komentar pedas, komentar ya, atau bullying secara fisik. Kalau fisik ini tentunya kelihatan dipukul, ditonjok, ditampar, kemudian ditendang, atau mungkin bentuk-bentuk perilaku agresif yang berupa fisik yang lain. Misalnya dia menyikut ataupun mendorong dengan keras sehingga korban itu jatuh. Yang ketiga, bullying yang sering terjadi, misalnya ini atau di kalangan anak-anak ya, adalah bullying relasional yang dilakukan oleh kelompok. Jadi ini satu geng nih, kamu nggak boleh ya, geng kita ini akan eh, mengikuti kegiatan apapun di dalam satuan pendidikan. Nah, kita satu geng tidak boleh menemani Mbak Ratih misalnya, nggak boleh berteman dengan Mbak Ratih dan nggak boleh ngajak bicara Mbak Ratih, apalagi duduk atau dekat-dekat dengan dia. Ini sudah termasuk bullying relasional. Dan ini kerap kali kita tidak tahu ya, pengucilan ini tentunya juga membuat korban kadang-kala juga merasa menderita dan Putus lagi Ibu. Mohon izin Ibu, putus kembali. ini bercanda atau bullying itu kadang-kala kita nggak bisa membedakan. Pada kelompok atau budaya tertentu ini juga bisa dijadikan semacam bahan candaan. Tapi untuk kelompok atau bagian tertentu yang memang tidak masuk dalam budaya itu, ini juga bisa dianggap sebagai bullying verbal. Satu contoh misalnya kita memanggil satu person atau individu dengan sebutan orang tuanya. Misalnya satu si A ini namanya Clara, kemudian dipanggil dengan nama orang tuanya. Nah, kebetulan orang tuanya namanya Parno atau Supomo atau nama-nama yang lucu, sehingga ini menjadi bahan candaan ketika di dalam satu komunitas atau di dalam satu satuan pendidikan. Next slide. Nah, ini empat ini adalah jenis-jenis bullying ya yang paling umum terjadi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ada tiga pemeran utama dalam aksi ya bullying. Yang pertama pelaku. Ini tentunya biasanya adalah orang-orang yang bersifat superior karena dia punya perilaku yang agresif, dia cenderung untuk menjadi seorang dominan di dalam satu kelompok, dan pelaku ini biasanya memang ditakuti oleh satu komunitas itu atau dia disegani oleh satu komunitas
Atau karena dia takut dengan pelaku, dia malah membantu aksi pelaku untuk melakukan bullying atau perundungan. Karena dia ketakutan kalau aku nggak bantu, kemudian aku nggak ikut serta dalam kelompok ini, takutnya saya juga nanti menjadi korban, atau takutnya saya juga akan dikucilkan dari komunitas ini. Kemudian next slide, Bapak Ibu sekalian, biasanya yang terjadi ya kalau di dunia kerja Ibu putus. ya, atau dia memiliki kepemimpinan yang tidak menyukai diberikan apa istilahnya saran, pendapat, merasa bahwa pendapatnya itu adalah benar sendiri, kemudian merasa bahwa dia memang eh, paling pintar, dia merasa eh, semua yang dilakukan adalah benar dan sesuai dengan keinginan pribadinya. Kemudian ada individu yang memang dia insecure dan meluapkan rasa insecure atau tidak percaya dirinya itu dengan bentuk-bentuk emosional yang diungkapkan dengan kontrol emosi yang kurang. Misalnya ketika dia berbicara dengan bawahan selalu dengan nada yang tinggi, ketika dia bertemu dengan bawahan atau dengan satu individu yang dia tidak sukai itu selalu dia dengan nada yang emosional. Kemudian adanya desain pekerjaan yang bermasalah ini ada konflik peran biasanya. Jadi ada satu pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan dengan bersama-sama dengan kerjasama tim karena adanya kontrol pekerjaan yang tidak pas dari seorang pemimpin untuk membagi dan membebani tugas secara eh, habis tugas dengan beban kerja yang apa namanya maksudnya terdistribusi dengan baik sehingga terjadi konflik peran di dalam lingkungan kerja. Kemudian adanya budaya ke organisasi yang tidak sesuai. Bapak Ibu sekalian, next slide. Contoh-contoh bullying di tempat kerja itu bisa berupa kritik hasil pekerjaan terhadap anak buah yang dilakukan secara kasar. Misalnya nih, ketika kita menyerahkan hasil pekerjaan itu, dia membuang hasil pekerjaan itu dengan kasar di depan kita atau di depan orang banyak, kemudian berteriak, membentak, kemudian berulang-ulang mengingatkan kesalahan yang sudah lama-lama historisnya itu dia kumpulkan kembali, kemudian dia paparkan lagi kesalahan-kesalahan dari karyawan, kemudian menyebarkan gosip atau kebohongan, kemudian ada pengucilan tadi ya, bullying relasional itu terhadap satu karyawan atau satu individu tertentu di dalam satu organisasi, sehingga yang bersangkutan tidak dianggap atau tidak apa dianggap tidak ada atau dianggap mati di dalam satu organisasi itu. Kemudian ada salah satu individu yang dijadikan bahan lelucon, diberi tugas dengan arahan yang tidak jelas untuk membuat dia sibuk saja atau untuk dia membuat dia bingung aja. Kemudian kita ada beberapa hak kita yang ditahan, kemudian ada ancaman, penghinaan, atau pelecehan verbal lainnya, dan strict ya. Ada beberapa orang tua yang strict, ada beberapa bapak ibu guru yang strict, dan ada beberapa pimpinan yang strict, sehingga kinerja kita selama di dalam kantor itu selalu dipantau secara berlebihan. Tidak ada kesempatan untuk beribadah, tidak ada kesempatan untuk makan, ataupun sekedar istirahat untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, dampak yang utama tentunya ketika kita mengalami bullying, ada beberapa aspek ya, utamanya untuk aspek yang fisiologis itu kita dulu kan sering ya kalau dimarahi orang tua atau ada mata pelajaran tertentu yang gurunya memang nggak enak, itu kita sering mengalami sakit sakit perut yang nggak jelas ujung pangkalnya.
Kemudian ada sakit tenggorokan juga yang nggak jelas ujung pangkalnya, sehingga ketika kita ditanya atau kita disuruh menjawab sesuatu, kita nggak bisa menyampaikannya dengan gamblang, dengan jelas, dan menyampaikannya dengan tutur kata yang memang sudah baik. Padahal kita tahu, tapi untuk menyampaikannya kadang tercekat di tenggorokan, sehingga hal-hal yang perlunya bisa diruluskan pada saat itu tidak tersampaikan. Kemudian aspek fisiologis yang lain yang umum itu biasanya gemetar, tremor, kemudian detak jantung menjadi cepat, kemudian kita keringat dingin, kemudian kehilangan nafsu makan sehingga juga akan menurunkan daya tahan tubuh. Aspek psikologis yang lain terhadap bullying atau perundungan tentunya adalah dampak menurunnya performa akademik ataupun kinerja kita ketika di lingkungan organisasi. Karena tertekan, kemudian stres berkepanjangan, sehingga terbawa nih sampai di rumah pun kita merasa cemas, tidak bisa tidur. Kemudian ketika kita berhadapan dengan orang lain itu menjadi tidak percaya diri, kemudian mudah marah, rendah motivasi. Nggak usah masuklah hari ini, saya malas untuk ketemu dengan si A atau si B. Kemudian juga menjadikan kalau ini berkepanjangan, tidak ada solusi, tidak menemukan akar permasalahan yang jelas dan kemudian tidak terselesaikan, itu bisa menyebabkan depresi juga. Nah, pada saat tahun 2014 ada eh, jurnal psikologi juga yang menyampaikan bahwasanya ini diteliti oleh Ardiansa dan Rehan, bahwa ketika kita mengalami kelelahan mental atau burnout ya, kalau bahasa sekarang kan burnout, secara terus-menerus dan berkepanjangan akibat bullying, itu juga bisa menyebabkan korban merasa dia pengen banget lah keluar dari pekerjaan. Kemudian dia juga merasa karena rendah diri dan dia merasa bahwa insecure, sehingga menyebabkan dia merasa tidak diterima oleh masyarakat dan ada beberapa korbannya yang melakukan bunuh diri. Dan tentunya ini tidak jangan sampai terjadi ya di lingkungan kerja kita atau di satuan pendidikan di mana anak-anak kita berada. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa contoh ya. Ada beberapa eh, pelaku yang melakukan bullying terhadap korban sehingga korbannya merasa bahwa saya ini adalah orang yang paling merana di dunia. Saya tidak tahu harus berbicara ke siapa, kemudian orang lain tidak tahu luka hati saya karena bullying yang saya terima adalah bullying lewat cyber atau lewat media sosial. Ini berdarah tapi tidak kelihatan lukanya, sehingga satu-satunya jalan bagi korban yang dipikirkan saat itu adalah mengakhiri hidupnya. Tentunya ini jangan sampai terjadi ya di dunia kerja maupun di satuan pendidikan kita. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, akar permasalahan tentunya ya ketika orang atau individu itu tidak ada tempat untuk berbicara, kemudian kalau terjadi di anak-anak kita, dia mau ngomong ke orang tuanya tidak tahu bahwa apa yang dialami oleh anak-anak itu bagian dari bullying. Kemudian dia bicara dengan guru atau orang dewasa di sekolah, Bapak Ibu guru atau orang dewasa di sekolah tidak memberikan solusi yang jelas, sehingga dia terus-menerus mengalami perundungan. Kemudian bystanders yang tadi saya sampaikan itu tidak melakukan apa-apa. Kemudian ada beberapa tradisi atau budaya yang membenarkan bullying karena dia merasa bahwa kekerasan itu adalah satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau di pemerintah Kota Probolinggo dengan adanya Permendikbudristek ya, nomor 46 tahun 2003 ini adalah perubahan dari Permendikbud 82 tahun 2015, di mana mengamanatkan bahwa satuan pendidikan harus sudah memiliki tim pencegahan, penanggulangan, dan penanganan kekerasan di lingkup satuan pendidikan. Insya Allah semua satuan pendidikan di Kota Probolinggo sudah mendeklar, karena begitu tahun 2023 ini dikeluarkan, 6 bulan dari Permendikbud ini harus sudah mendeklar ya, di semua satuan pendidikan harus sudah memiliki tim ini, dan memang untuk Kota Probolinggo sudah ada. Kemudian ada beberapa satuan pendidikan
yang memang kekurangan guru BK. Jadi intensitas guru BK untuk mengintervensi bagi murid ataupun bagi anak-anak di lingkup satuan pendidikannya ini juga terbatas. Kemudian yang paling banyak kasus bullying ini tentunya adalah dia seperti fenomena gunung es. Ketika yang tampak di atas itu adalah hanya eh, pucuknya aja. Sebetulnya di bawah itu masih banyak terjadi bullying, tapi korbannya merasa malu untuk melaporkan atau dia merasa bahwa aku itu nggak pantas jadi korban, aku itu nggak mau disebut sebagai korban, sehingga dia menutup diri dan mayoritas memang tidak pernah melaporkan. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tanda-tanda ya, tanda-tanda yang umum tentunya regresi. Regresi itu mulai perilaku untuk dia keluar dari zona atau keluar dari komunitas. Ini tentunya Bapak Ibu sekalian yang masuk dalam komunitas, kemudian ketika dia sudah tiba-tiba saja keluar, nggak pengen kembali kumpul-kumpul dengan teman-teman karena merasa bahwa teman-temannya itu malah menambah lukanya. Kemudian di sekolah juga dia tidak nafsu makan, tidak nafsu untuk mengejar dan tidak ada motivasi dia untuk belajar. Ini tentunya harus orang-orang dewasa di sekitar anak-anak segera mengambilkan langkah-langkah konkret untuk pencegahan dan penanganan. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, eh, di Kota Probolinggo ini saya sekaligus ingin ini ya promosi ya. Jadi kami memang memiliki tiga urusan. Yang pertama adalah urusan sosial karena Dinsos P3A ini mengampu tiga urusan. Ada urusan sosial sebagai wajib layanan dasar, kemudian ada urusan pemberdayaan masyarakat di dalamnya, dan urusan PPPA. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami memiliki 5 kantor ya. Yang pertama kantor induk kita untuk yang di Kota Probolinggo tentunya adalah kantor induk yang di Jalan Raya Delimu. Kemudian kita ada kantor teman-teman Tagana di ex kantor Kelurahan Wiroborang. Di situ juga ada tim pemburu mayat kita, ada layanan kita untuk jenazah, untuk ambulan gratis ya di situ. Tim pemburu mayat kalau teman-teman menyampaikan. Nah, kemudian yang ketiga kita ada tempat untuk rehab nafsa dan sekaligus shelter ya. Biasanya di situ eh, kalau kita menerima klien itu dimandikan, kemudian dipotong kukunya, kemudian dipakein baju. Ini adalah layanan kita untuk anak-anak anjal, kemudian ODGJ, kemudian juga mungkin ada pelaku-pelaku kriminal yang memang dia diselesaikan dengan diversi di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di tingkat putusan yang dititipkan ke kami. Kemudian yang keempat kita ada UPTD PPA, tempatnya di Jalan Yosudarso. Di situ layanan kita tentunya untuk para korban kekerasan perempuan dan anak yang bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, kami memiliki pusat pembelajaran keluarga yang ada di depan Setia Bayu Angga. Dengan fasilitas kita ada psikolog, 3 psikolog. Yang satu adalah psikolog forensik, kemudian yang kedua adalah psikolog klinis yang memberikan layanan secara maksimal kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo, dibantu dengan 2 konselor dan 4 terapis. Kita ada terapis perilaku, kemudian ada fisioterapis juga di dalamnya. Dan semuanya bersifat one stop service di Puspaga ini. Bapak Ibu sekalian bisa mengakses secara gratis semua layanan kita, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kemudian di Puspaga juga kita ada putaran di situ, pusat pembelajaran bagi perempuan yang pintar dan mandiri. Boleh di next slide ya Mbak Rizka. Nah, ini adalah layanan informasi dan konseling, kemudian rujukan yang bermitra. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian jangan takut ya begitu datang ke Puspaga kita akan dilayani dengan baik, kemudian akan dirujuk. Misalnya satu kasus dia mengalami bullying sampai dengan dia harus menjalani satu kasus hukum karena bullyingnya bersifat sangat
sangat parah mungkin ya. Nah, si korbannya akan diterapis, kemudian kasus hukumnya akan didampingi oleh teman-teman di UPTD PPA. Begitu tata laksananya. Nah, next slide, Bapak Ibu sekalian, di dalam Puspaka kita ada layanan juga Jebol Cinta ya. Itu adalah kegiatan kita untuk tracing ya anak-anak yang memang dalam tanda kutip dia mengalami putus sekolah. Kita akan melakukan pendampingan, kita akan lakukan penjangkauan kepada anak-anak kita yang berada di lingkup pemerintah Kota Probolinggo agar dia yang pertama bersedia kembali ke sekolah, kemudian bersedia melanjutkan pendidikannya. Kemudian kalau dia bekerja, secara otomatis kita akan carikan mungkin PKBM yang bisa dia mengakses pendidikan dengan kejar paket. Di Puspaga kita juga ada kegiatan Omaru nih, jadi sama kayak Caring Getsi, jadi obrolan Jumat seru dengan psikolog, dengan terapis, dengan konselor yang dilakukan setiap hari Jumat juga. Kemudian di Puspaga kita ada layanan juga Jebol Tesa ABK. Ini adalah layanan jemput bola bagi untuk memberikan terapi diagnosa kepada anak berkebutuhan khusus yang ada di lingkup wilayah Kota Probolinggo. Jadi kita akan datang langsung ke user atau ke klien, kemudian kita adakan terapi, kita adakan kegiatan-kegiatan yang positif di lokasi itu, kemudian kita akan lakukan treatment-treatment dengan psikolog dan terapis kita. Kemudian di Puspaga kita juga ada Fondasi Hati. Jadi itu adalah sebagai pusat konseling, konsultasi sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, karena kita semua adalah petugas yang memang sudah tersertifikasi, kemudian petugas layanan yang sudah memang memiliki kewajiban untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan dan memberikan solusi bagi permasalahan. Jangan khawatir bahwa semua petugas kita akan melakukan pendampingan dengan cara tentunya dengan tata laksana kaidah hukum yang berlaku. Artinya identitasnya dirahasiakan, kemudian hasil asesmennya juga tidak boleh atau tidak diperkenankan diekspos sembarangan di platform apapun. Ini tentunya kode etik kita dalam bekerja. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan materi saya tentang stop bullying ada di dunia kerja dan satuan pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya akhiri, monggo Mbak Rate bisa dipandu untuk kita tanya jawab. Santai aja ya Bapak Ibu. Dan mungkin kalau ada adik-adik forum anak yang bergabung, jangan terlalu takut ya untuk bertanya, karena kita juga sama-sama belajar. Saya juga belajar dari Bapak Ibu sekalian dan kita akan mencarikan solusi secara bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lucy atas materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil mengingatkan bahwa untuk bisa mendapat sertifikat pada Caring Getsi seri ke-11 ini, disilakan Bapak Ibu untuk mengisi lebih dahulu daftar hadir pada link yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Dan Bapak Ibu, kita memasuki sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Monggo disilakan untuk raise hand ataupun menulis pada kolom chat yang ada. Baik, Ibu Lucy, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atau mungkin dari adik-adik forum anak mungkin yang hari ini juga mengikuti, Ibu. Saya ada beberapa pertanyaan Ibu terkait dengan bullying ini, Bu. Karena kadang-kadang kita ya Bu ya, kita yang dari generasi tahun 80, 90-an itu ya Bu. Kalau zaman dulu itu kan kita kalau di apa ya, biasanya kan dulu kita dipanggil dengan nama orang tua kita ya Bu ya. Itu kan kita sudah merasa biasa karena kalau zaman dulu itu kan itu bercandaan dan mungkin dari zaman dulu itu juga
belum merasa bahwa itu loh, apa informasi terkait bullying itu juga belum terlalu masif seperti sekarang ya, Bu. Jadi, wah itu ya nganggapnya hal biasa saja. Terus gini Bu, misalnya ada karyawan ini Bu, dia mengalami, bullying tapi secara tidak langsung atau secara halus gitu Bu, kita tidak sadar bahwa, oh ternyata ini adalah bullying, seperti itu Bu. Nah, ini bagaimana Bu caranya supaya kita itu bisa menyadari bahwa, oh ternyata yang dilakukan oleh orang, kepada kita itu merupakan bullying, seperti itu. Nah, terus bagaimana juga cara mengatasinya kalau seperti itu, Bu? Karena kan kita kalau sudah di tempat kerja sesama teman gitu kan kadang-kadang kita kan ada nggak enaknya ya, Bu, ya. Nggak enak aku nanti kalau ngomong gimana, nanti aku malah tambah diapakan, seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu, cara mengatasinya, Bu? Iya, terima kasih Mbak Ratih. Jadi ketika kita, kalau di era-era zaman dulu ya, kita kan sering dipanggil dengan nama orang tua nih. Dan kita enjoy-enjoy aja, nggak ada masalah lah dengan itu. Karena dianggapnya ini sebuah hal yang biasa di dunia, di lingkungan sekolah kita. Namun dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu sekalian harus bisa membedakan ini tuh candaan atau bullying. Yang pertama tadi kan kalau ini dianggap bullying, individu atau korban yang merasa eh, dia juga dia juga merasa trauma atau dia merasa terluka, dia merasa terhina dan direndahkan martabatnya, itu sudah masuk ke bullying. Tapi ada beberapa individu, misalnya Mbak Ratih nih dipanggil dengan nama orang tuanya itu merasa ya sudahlah nggak apa-apa itu masuknya candaan aja. Mereka mungkin hanya apa namanya teasing ya, bahasanya itu teasing. Mereka hanya teasing aja. Saya nggak ada masalah kok, baik-baik aja kok ya. Berarti ini termasuk daya apa kerentanan terhadap candaan atau perlakuan atau perkataan atau kata-kata verbal ini tidak berlaku bagi Mbak Rate ataupun saya. Karena termasuk saya ini juga sering dipanggil dengan orang tuanya. Tapi saya merasa lah nggak apa-apa lah. Tapi ada beberapa individu atau beberapa anak yang tidak terima dan dia merasa terluka. Ini yang jadi masalah kan di situ. Di situ harus membedakan. Sama juga dengan kultur budaya di beberapa wilayah. Misalnya di Surabaya, kata-kata yang DAN itu DANCUK itu kan dianggap dia sudah kata-kata yang biasa ya. Artinya ketika itu dilontarkan oleh satu individu kepada individu dalam satu percakapan atau satu komunitas dan satu obrolan, itu nggak jadi masalah. Tapi bedakan ketika kata-kata DAN itu eh, dimasukkan ke dalam wilayah atau budaya kita di Probolinggo itu tentunya bisa menjadi akar permusuhan dan percekcokan yang lebih parah mungkin. Kemudian bagaimana kalau korban ini tidak merasa bahwa dia itu menjadi korban bullying. Nah, ini tentunya kembali lagi ya sebetulnya kerentanan kita terhadap satu satu apa namanya reaksi kita terhadap satu peristiwa itu kan berbeda-beda setiap individu. Jadi ketika individu ini merasa itu tidak masuk di saya abaikan aja. Ini bukan masuk bullying karena dia merasa lah itu sudahlah nggak masuk di saya. Jadi ini merupakan reaksi ya, reaksi dari tubuh kita, reaksi dari kondisi psikologis kita terhadap satu peristiwa. Nah, ini tentu bentuk ketahanannya antara satu individu dengan individu yang lain itu juga berbeda. Kemudian eh, bagus sekali ini pertanyaannya Mbak Rati, cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama, ketika kita merasa bahwa oh ini saya sudah dibully nih, saya ini kalau kalau lihat-lihat orang ini pelaku ini membuli saya harus bagaimana? Yang pertama, kendalikan emosi kita dengan tetap tenang. Karena apapun yang dilemparkan orang lain kepada kita ketika reaksi kita itu tenang, pelaku tentunya akan merasa bahwa yang dilakukannya tidak membawa dampak apa-apa. Karena dia biasanya karena merasa superior ya,
dia pengen memancing reaksi dari korban. Nah, pancingan terhadap perilaku agresifnya tentunya akan dilihat. Kalau kita korbannya merasa nggak pancing, kemudian kita bisa mengendalikan emosi, kemudian kita tidak merasa buruk terhadap diri kita sendiri, ini tentunya pancingan-pancingan reaksi dari pelaku kepada korban ini jadi gagal. Yang kedua, selain tetap tenang, itu atasi masalahnya secara langsung. Jadi, kalau itu di dunia kerja, kita harus bicarakan baik-baik dengan pelaku. Langsung saat itu juga, intervensi saat itu juga, sampaikan bahwa perilakunya itu tidak tepat dan kita tidak terima. Artinya, jangan sampai diulang lagi dan minta baik-baik dia untuk stop ya, menyetop apa yang dilakukannya itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita berada di lingkup satuan pendidikan atau di dunia kerja, sampaikan kepada kalau itu terjadi di misalnya di satu perusahaan ya, sampaikan kepada atasan langsungnya atau ke HRD-nya. Kalau di satuan pendidikan, sampaikan kepada orang dewasa di sekitar lingkungan sekolah, misalnya Bapak Ibu guru, guru BK, atau orang yang dipercaya oleh anak tersebut. Harapannya kita memberitahu atasan langsung atau HRD atau orang dewasa di sekitar sekolah itu adalah untuk mencari jalan keluar terbaik, bukan menambah masalah tentunya. Kemudian yang keempat, bicarakan dengan orang lain. Orang lain ini tentunya adalah orang yang kita bisa percaya, misalnya terapis kita, orang tua kita, teman baik kita, atau psikolog kita yang memang kita percaya dan dapat meringankan beban kita yang merasa dibully itu tadi. Yang terakhir ini biasanya kalau dia sudah burnout tadi ya, udah kelelahan yang berkepanjangan, ada beberapa yang ingin mutasi atau ingin mencari pekerjaan yang baru dengan budaya kerja yang lebih baik, kemudian di satuan organisasi itu memiliki kebijakan yang lebih baik daripada tempat atau lingkungan kerja dia yang lama. Jadi itu Mbak Ratih beberapa hal yang teknik ya untuk mengatasi perundungan atau bullying baik di satuan pendidikan atau di lingkungan kerja. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Baik Ibu, kita akan ke kolom chat Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia pendidikan, khususnya di SD, jika tindakan yang dilakukan guru untuk mendidik anak agar lebih berakhlak, misalnya bersuara keras ataupun tindakan yang lain yang dilakukan hanya untuk penegasan, maksudnya tidak dilakukan berulang-ulang, apakah hal tersebut termasuk tindak kekerasan atau bullying? Mohon pencerahan. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan Bu Riana ini sekarang yang lagi viral, nggih Bu Lucy, nggih. Sekarang kan lagi viral sekali di media-media baik TikTok maupun televisi maupun media lainnya sekarang kan lagi rame untuk guru yang melakukan tindakan kepada murid yang bermasalah itu sekarang banyak sekali yang dilaporkan. Nah, ini kalau sebagai posisi sebagai guru, pada posisi seperti itu tuh harus bagaimana Bu Lucy? Mohon. Iya, jadi kalau di satuan pendidikan, Bapak Ibu guru itu bedakan antara keras dan tegas. Bapak Ibu sekalian, tegas itu belum tentu keras. Ya. Tapi kalau tegas berarti memang menegakkan aturan dengan baik dan benar. Ketika kita membuat intonasi suara ya terhadap anak didik kita, tentunya ini harus jelas ya. Ketika terjadi misalnya anak-anak nih dalam kondisi ramai atau ada salah satu pelaku yang melakukan bullying terhadap teman-teman yang lainnya atau ada satu anak yang dianggap bermasalah dan dia menyebarkan pengaruh buruk kepada teman-temannya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus tegas. Intinya sampaikan, Ibu marah dengan perilakumu. Ini kan wajib ya disampaikan. Tentunya dengan mimik muka yang jelas-jelas bahwa Bapak Ibu guru ini tegas. Marah itu ya berarti mimik mukanya ya nggak mungkin kita dalam keadaan senyum-senyum ya. Pandang baik-baik, panggil baik-baik, kemudian ajak bicara baik-baik dan
tegaskan bahwa perilakunya hari ini menyakiti atau mempengaruhi dan memberikan pengaruh buruk bagi lingkungannya. Dan kalau ini dilakukan, secara otomatis Bapak Ibu sekalian harus membedakan antara memberikan pembinaan secara individu. Jadi ketika kita ditegur di depan orang banyak, tentunya anak-anak yang memang walaupun di SD ada beberapa yang sudah dewasa ya, dia merasa malu, dia merasa tidak berkenan atau dia merasa tersinggung dengan hal itu, tentunya ini bukan membawa efek atau dampak yang lebih baik di belakang hari, tapi malah memperburuk kondisi. Bisa jadi dia tidak terima sehingga perilakunya esok hari atau lain kali lebih buruk dan lebih parah dari hal itu. Jadi kalau saran saya ketika melakukan pembinaan pun juga dengan cara-cara yang memang memiliki etika. Jadi mungkin panggil ya pelaku ini, kalau memang 5 orang panggil 5-5-nya, atau 2 orang atau satu saja panggil, misalnya hanya 1 orang yang melakukan perundungan. Jadi panggil, ajak dia bicara baik-baik, ajak dia eh, dengan mencari solusi atau bisa dihadirkan kedua orang tuanya untuk mencari solusi bersama. Karena tugasnya Bapak Ibu guru tentunya tidak hanya di lingkup sekolah, tapi juga tugas orang tua juga harus dimasukkan dalam proses pembinaan dan pendampingan anak-anak ini. Jangan sampai orang tua juga lalai. Komunikasi antara orang tua dan Bapak Ibu guru ini tentunya harus terus terjalin. Karena banyak orang tua yang merasa begitu dia menyerahkan anaknya di lingkup satuan pendidikan, ya sudahlah, saya nggak mau tahu lagi itu. Sudah urusannya Bapak Ibu guru. Bukan ini ya. Karena kita sebagai orang tua juga wajib mengetahui perkembangan anak selama di lingkup pendidikan. Dan ini orang tua, kalau dia masih memang anak SD ya, masih menjadi tanggung jawab dia untuk ikut juga menekankan perilaku ini yang tidak tepat yang dilakukan anak di satuan pendidikan ini eh, di rumah pun juga diberikan tindakan atau komitmen bersama. Dan kalau ini misalnya suaranya agak keras, kemudian memang di situ ada ketegasan, itu memang diperlukan. Jadi nggak mungkin kan kita ngomong bapak marah itu dengan bapak marah, ibu marah, besok jangan diulang ya. Nah itu nanti anak-anak merasa bahwa oh bapak ibu guru saya ini hanya bercanda, tidak ada ketegasan di situ, tidak ada intonasi suara yang ditekankan dengan eh, apa namanya dengan nada yang memang tepat untuk dia. Itu Mbak Rati. Baik. Itu Bu jawabannya Riana ya. Bu Riana, ya dari Bu Riana, Ibu. Mungkin bagaimana Bu Riana, kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan untuk raise hand ataupun menulis ke kolom chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan monggo yang ingin bertanya untuk raise hand maupun menulis pertanyaan di kolom chat. Baik, Bu Lucy, ini mungkin dari saya kembali ya, Bu Lucy ya, terkait dengan yang apa namanya kelanjutan tadi yang barusan Bu Lucy jelaskan tadi itu. Ini saya masih kadang-kadang masih tergelitik juga Bu dengan mohon izin mungkin perilaku nggih anak-anak zaman sekarang itu, karena kadang-kadang anak zaman sekarang ini juga sudah pandai sekali Bu untuk apa namanya playing victim. Kita istilahnya mungkin sekarang ini playing victim ya. Manipulatif ya. Ya, manipulatif. Jadi kadang-kadang apa namanya sebenarnya ibu guru itu di sekolah itu merupakan suatu tindakan yang tegas untuk mengingatkan murid-muridnya yang mungkin berbuat kesalahan gitu ya atau kenakalan gitu. Memang dan juga harus ditindak juga seperti itu. Tapi kadang-kadang murid ini nanti kalau sudah sampai ke rumah itu ceritanya lain gitu Bu ke orang tuanya. Kadang-kadang bisa ditambahi atau bagaimana sehingga akhirnya orang tua ini menjadi salah penafsiran apa yang disampaikan oleh putra-putrinya dengan apa yang kejadian yang sebenarnya terjadi di sekolah seperti itu. Nah, akhirnya orang tua kan kadang-kadang ya Bu ya, kalau sudah mendengar anak kita ada sedikit apa gitu kan kadang-kadang kita kan gampang kobong ya Bu ya istilahnya. Gampang panas gitu ya. Kok anak saya diperlakukan seperti ini kayak gitu. Nah, itu
bagaimana Bu Lucy untuk apa namanya kita sebagai orang tua untuk menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Jadi supaya khususnya di Kota Probolinggo ini Bu tidak terjadi kejadian-kejadian yang terjadi seperti di kota-kota lain yang berada sangat jauh sekali itu. Jadi Bapak Ibu guru yang memang benar-benar melakukan tindakan tegas untuk murid-muridnya itu Muncul di tidak dilaporkan, mungkin sampai kemarin kejadiannya kan sampai ke ranah pengadilan seperti itu. Bagaimana Bu Lucy solusinya? Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya orang tua kan harus wajib juga paham ya ketika memasukkan putra-putrinya dalam satuan pendidikan, itu ada kontrak bersama yang memang mengikat antara orang tua dengan satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, kalau di Kota Probolinggo itu semua satuan pendidikannya kan sudah satuan pendidikan yang ramah anak. Begitu anak masuk ke dalam satuan pendidikan, itu ada kontrak tata tertib yang harus dipahami oleh anak maupun orang tua siswa. Ketika eh, anak berperilaku tidak tepat, tentunya orang tua juga wajib untuk ikut serta memberikan pembinaan terhadap anak itu. Nah, di kala anak kita lah yang manipulatif, dia playing victim, dia merasa bahwa eh, tidak diperlukan adil oleh Bapak Ibu guru sehingga menambah atau menambah jumlah porsi dari satu peristiwa atau satu kejadian. Nah, kalau di Satuan Pendidikan Ramah Anak itu di semua lingkup Satuan Pendidikan kita itu wajib memang punya grup bersama paguyuban orang tua dengan guru yang ada di sekolah atau masing-masing kelas itu biasanya ada. Dan itu adalah sarana komunikasi yang paling efektif yang dilakukan kedua belah pihak. Karena jangan sampai yang dewasa ini berperilaku lebih emosional ya daripada anak. Perlunya tabayun, kalau bahasa kerennya itu kan tabayun. Tabayun itu mengklarifikasi setiap peristiwa atau setiap kejadian yang dialami oleh anak kita di lingkup satuan pendidikan. Bisa jadi peristiwa itu tidak diceritakan keseluruhannya karena dia ketakutan atau dia pengen tidak dimarahi oleh orang tuanya di rumah, atau bisa jadi satu rangkaian peristiwa ini benar-benar dimanipulasi oleh si anak sehingga dia tidak utuh menyampaikan ke orang tua. Tapi juga perlu dipahami bahwa setiap kali anak-anak kita menyampaikan satu peristiwa atau satu permasalahan, Mbak Rati, itu juga harus direspon dengan tepat juga. Jangan sampai kita mengabaikan. Jadi ini adalah dua mata sisi ya yang harus kita selaku orang tua waspada. Artinya bagaimana anak ini mengetahui bahwa dia bebas untuk bicara ke orang tuanya terhadap semua aktivitasnya sehari-hari. Atau bebas dia berbicara dengan orang guru di sekolahnya sehari-hari. Ketika memberikan respon yang negatif, Allah digituin aja kamu ini, gak usah cerita besok-besok lagi. Nah, nantinya ketika anak sudah apa ya, kalau kalau bahasanya itu sudah kecewa ya dengan perilaku orang tua yang tidak pernah mendengarkan aspirasinya, itu takutnya kan terjadi seterusnya sampai dengan anak dewasa. Orang tua nggak tahu sama sekali kalau anaknya mengalami satu peristiwa atau satu kejadian di luar rumah atau di luar sepengetahuan orang tua. Jadi respon yang paling tepat tentunya harus memberikan, mau nggak mau harus memberikan respon. Bisa dengan kalau satu peristiwa ini belum diketahui oleh orang tua, bisa counter balik atau minta informasi dari pihak sekolah, baru memberikan solusi terhadap anak. Bisa juga dengan saling, tapi kalau sudah ketahuan ya bahwa anak ini benar-benar manipulatif, benar-benar tidak menceritakan peristiwa dengan seutuhnya, tentunya perlu penanganan dan pendampingan serta pembinaan lebih lanjut agar
ini tidak berlanjut terus karena mereka kan tentunya harus diberi pemahaman bahwa perilakunya salah dan tugas kita untuk mengembalikan mereka ke jalan yang baik dan jalan yang benar. Gitu Mbak Rati. Terima kasih Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekalian mau bertanya kepada Bu Lucy, mumpung di sini narasumbernya ini sangat hebat sekali nih Bu, apalagi sudah sebagai fasilitator nasional. Monggo silakan Ibu, mumpung ada Ibu Lucy di sini, Bapak Ibu semuanya bisa bertanya terkait dengan bullying itu apa, atau mungkin terkait dengan perilaku putra-putrinya di rumah, ataupun mungkin terkait dengan keresahan-keresahan Bapak Ibu yang terjadi di kantor, mungkin terjadi sesuatu tapi tidak bisa mengatasi, silakan Bapak Ibu bertanya, mumpung ada Bu Lucy di sini. Baik Bu Lucy, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Lucy, tadi kan di materi Ibu kan sudah disebutkan terkait dengan cyberbullying gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kan kita masih bingung juga kan Bu, kalau cyberbullying itu mungkin bisa melalui media-media apa namanya yang menggunakan internet itu. Kadang-kadang kan macam-macam ya Bu, ya perkataannya itu. Nah, di sini agak bingung juga Bu, apa namanya terkait dengan perbedaan antara cyberbullying dengan pelecehan atau penindasan. Mungkin ada perbedaannya Bu di sini. Apa sih eh, batasan itu, bahwa itu cyberbullying atau itu batasan sebagai pelecehan ataupun itu batasan sebagai penindasan. Dan jika sudah masuk misalnya ke ranah pelecehan atau penindasan itu Bu. Nah, itu bagaimana cara kita mungkin melaporkan Bu, atau ke sebelum mungkin sebelum ke kepolisian ya Bu, bisa dilaporkan ke UPTD. Nah, terus bagaimana cara-cara melaporkannya juga Bu, apabila kita mendapatkan perilaku-perilaku ini Bu. Iya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau cyberbullying itu kan perundungan di ranah media sosial. Dan resepnya kalau bullying ada tiga tadi ya. Ada perilaku agresif, kemudian dilakukan secara berulang-ulang, kemudian ada ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan. Kalau tiga-tiganya ini sudah memasuki atau memang sudah ada semua, itu sudah bisa dikatakan cyberbullying. Bedakan dengan kekerasan berbasis online. Jadi KGB atau kekerasan gender berbasis online biasanya ya. Ini biasanya misalnya eh, dilakukan oleh satu individu untuk dia melakukan misalnya video call dengan posisi atau dengan satu satu posisi yang diinginkan oleh pelaku. Nah, ini juga sudah masuk ke ranah kekerasan yang berbasis online. Bisa jadi juga dengan pelecehan verbal di, misalnya nih, kita lagi Zoom nih, kemudian ada komentar pedas. Nah, itu bisa juga masuk karena cuma sekali ya, Zoom-nya sekali. Misalnya saya menyampaikan ini lewat Zoom itu juga sudah masuk ke kekerasan yang berbasis online. Karena eh, kekerasan itu tadi yang menyebabkan eh, individu atau person ini merasa terhina, terluka, direndahkan martabatnya, tapi tidak dilakukan berulang-ulang atau bahkan kita nggak tahu siapa yang melontarkan komentar pedas itu atau siapa yang menyampaikan komentar pedas itu. Nah, ini juga juga menjadi bahan pembeda. Kemudian bagaimana caranya agar kita terhindar, bagaimana caranya ketika kita merasa, oh ini sudah kekerasan berbasis online nih, oh ini sudah cyberbullying nih, saya harus kemana? Kalau di lingkup nasional itu, kalau ini kegawat daruratan ya Mbak Rati, bisa call center, bisa kita ketik call center 129, ini layanan bebas pulsa, hotline milik Kementerian PPPA dengan Sapa Online ya, 129. Nah, untuk Kota Probolinggo, layanan kedaruratan bisa call center 112. Ini layanan bebas pulsa juga, 24 jam online dan bisa
mendampingi atau bisa mengintervensi pelaku dan kejadian peristiwa pada saat itu juga. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian, aku nggak mau pakai call center, saya tuh mau tatap muka. Kalau nggak tatap muka itu nggak enak. Nah, bisa datang ke Puspaga yang tadi saya sampaikan ya di depan Setia Bayuangga atau di Jalan Basuki Rahmat, atau datang ke UPTD PPA. Nanti ada teman-teman petugas kami yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian yang memang dia merasa menjadi korban bullying atau kekerasan berbasis online atau kekerasan berbasis gender. Itu Mbak Ratih. Ibu, terima kasih. Mungkin menyambung lagi Bu, terkait dengan cyberbullying ini. Kalau kita misalnya sudah apa namanya sudah mendapatkan apa itu tindakan cyberbullying gitu Bu ya, yang sudah dilakukan oleh seseorang dengan melalui media sosial kita Bu. Terus bagaimana Bu cara kita untuk bisa menghentikannya? Apa yang harus kita lakukan supaya cyberbullying yang sedang terjadi itu bisa berhenti? Karena kan kalau media sosial itu kan kita tidak bisa menyetopnya, nggak Bu? Ya? Karena itu kan masuknya kan dari mana-mana gitu Bu. Nah mungkin apa Bu yang bisa menjadi tindakan kita supaya jika terjadi cyberbullying di media sosial kita itu supaya bisa berhenti itu. Iya, Mbak Ratih, tentunya kita harus paham ya etika kita ketika bermedia sosial. Jadi think before posting. Jadi kita pikirkan dulu lah baik-baik masa-masa ya ketika kita ngepost atau masuk ke platform tertentu atau masuk ke komunitas tertentu atau kita ngeklik apapun yang muncul, mock-up yang muncul ketika kita masuk ke dunia maya. Ini tentunya penting ya untuk filter kita. Kemudian salah satu komunitas, kalau cyberbullying itu biasanya kan masuknya ke komunitas, kita ke komunitas-komunitas tertentu yang memang kita ingin masuk di situ. Tapi kita harus paham juga, belum tentu komunitas itu baik ya untuk kita. Ada beberapa komunitas yang kita tahu dia bergerak di platform-platform tertentu yang malah membuat mental kita atau pertahanan diri kita itu jadi malah rendah nantinya. Nah, tentunya ini juga harus dipahami oleh kita etika yang baik ketika bermedsos itu bagaimana sih ya. Yang pertama harus melindungi ya, melindungi kode-kode rahasia kita ketika kita masuk ke media sosial, kemudian melindungi identitas kita ketika masuk ke media sosial dan harus wajib waspada. Posting apapun di media sosial itu harus kita eh, dipikirkan masa-masa ya, think before kita posting. Jadinya postingan-postingan kita tentunya tidak menyinggung dan tidak ada unsur sara di dalamnya atau tidak menyinggung satu komunitas atau satu individu tertentu. Nah, ini tentunya pencegahan di dalam diri itu sangat sangat penting. Jadi tahan diri, benar-benar menahan diri ketika kita masuk ke komunitas yang sama sama sekali kita tidak tahu. Karena kalau sudah kita pegang HP atau gadget, itu masuk, sebetulnya kita itu masuk ke hutan belantara yang di situ Google Maps pun nggak ada. Jadi kita nggak ada guideline apa-apa di situ. Oleh sebab itu, benteng diri kita harus lebih tinggi daripada keingintahuan kita untuk menjelajah isi dari hutan itu. Itu Mbak Rati. Ibu, terima kasih atas jawabannya Ibu. Nah, Bu, ini sekarang ada Itu ada di kolom chat kayaknya ada pertanyaan. Iya Ibu ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Aprilia. Bagaimana caranya dapat membantu melindungi generasi muda dalam hidup dari pembulian atau penindasan dan juga dari Ibu Natli sekaligus ini karena hampir mirip juga Bu. Bagaimana cara mengajari anak menghadapi atau menyikapi saat dibully teman di sekolah karena nggak selalu guru atau orang tua bisa memantaunya. Jadi ada dua pertanyaan Bu. Cara dapat membantu melindungi generasi muda dalam hidup dari pembulian dan penindasan dan juga cara mengajari anak untuk menghadapi dan menyikapi saat dibullying temannya di sekolah. Iya.
Ini dari Bu Aprilia ya. Pertama, saya jawab dulu. Bagaimana sih kita untuk melindungi anak-anak atau generasi muda kita? Yang pertama, sebetulnya yang paling lantang ya untuk anak-anak kita itu adalah tindakan daripada kata-kata. Jadi keteladanan orang-orang dewasa di sekitar anak-anak itu sangat penting. Dan dia merupakan cerminan sebetulnya. Ketika kita di hadapan anak-anak merokok, secara otomatis kita akan mengajarkan anak-anak itu bahwa merokok itu loh keren. Ketika kita di hadapan anak-anak melakukan kekerasan, tentunya anak-anak akan merasa bahwa itu satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan dan merupakan solusi jangka pendek lah gitu. Jadi usahakan kita selaku orang dewasa itu kalau berantem ya jangan di depan anak-anak. Kemudian kalau bicara dengan misalnya kita dalam keadaan emosi, kemudian bicara dengan orang yang kita anggap memancing emosi kita itu lebih baik ngomongnya lewat WA aja gitu daripada kita langsung ketemu dan tetap muka. Kalau di situ ada anak-anak di sekitar kita. Nah, untuk misalnya kalau Bu Aprilia ini sebagai Bapak Ibu guru ya di sekolah tentunya beberapa pedoman-pedoman untuk menjadi satuan pendidikan yang ramah anak itu sudah sangat rigid, indikatornya sudah sangat bagus untuk diterapkan di sekolah di mana tugas Bapak Ibu guru itu bukan sebagai seorang guru saja, tapi juga pendamping, juga fasilitator, juga pembimbing bagi anak-anak kita, dan juga sebagai teladan bagi anak-anak kita. Ketika Bapak Ibu guru sudah menjadi teladan, sudah diidolakan oleh anak-anak, sudah shimmering splendid ya bagi anak-anak kita, dan anak-anak nggak takut untuk mengungkapkan apapun juga yang dirasakan terhadap Bapak Ibu guru, berarti panjenengan sudah menjadi sosok yang luar biasa dan bagi anak. Kemudian pertanyaan dari Ibu Aprilia. Saya juga menyampaikan kalau kita di lingkup apapun ya, di lingkup apapun, sekecil apapun misalnya, kita di lingkup dunia pendidikan, kita di lingkup dunia sosial kayak saya, kemudian di lingkup terkecil di lingkup masyarakat, apapun yang terjadi ketika kita mengetahui tindakan kekerasan atau pembulian, itu wajib kita memberikan bantuan atau intervensi. Kita mendengar, melihat, kemudian berada di TKP atau berada di tempat itu, wajib memberikan bantuan terhadap korban, kemudian juga mengamankan pelakunya. Jadi kita nggak boleh abai. Artinya satu peristiwa yang terjadi itu jangan sampai kita nggak peduli. Dunia ini menjadi tempat yang paling mengerikan untuk ditempati, bukan karena orang-orang banyaknya perampok di situ, banyaknya pencuri di situ, tapi karena manusia di dalamnya sudah tidak saling di video atau kemudian kita upload di media sosial, bukannya kita membantu tapi malah menambah beban, karena kalau diupload belum tentu kan pelaku maupun korbannya ini menjadi reda peristiwanya atau kejadiannya menjadi berakhir atau stop atau berhenti, tapi malah menambah masalah baru lagi karena dia merasa malu atau dia merasa tersinggung atau dia merasa terhina, wajahnya terpampang di media sosial, sehingga nanti ada peristiwa baru lagi yang berlanjut, misalnya berujung dengan laporan ke Polres dengan tindakan mengupload satu peristiwa atau satu gambar atau satu muka yang tidak diizinkan. Gitu Mbak. Kemudian dari Bu Nati ya, Ya, Natli. bagaimana cara mengajari anak menyikapi ketika saat dibully teman-temannya di sekolah. Tentunya kita harus memberikan pemahaman bahwa tubuh mereka, bagian dari kesatuan tubuh mereka itu adalah sangat berharga. Tanamkan bahwa semua yang ada di diri anak-anak itu adalah satu kesatuan yang wajib dilindungi dan tidak semua orang bisa menyentuhnya. Kemudian tidak semua orang, ada bagian-bagian tertentu yang harus mereka lindungi, baik itu jasmani maupun rohaninya. Ajak anak-anak untuk sering
berkomunikasi dengan kita ya ketika di rumah. Jangan sampai orang tua merasa bahwa Allah sudah selesai lah di sekolah, saya sudah capek, anak-anak juga sudah capek, kemudian tidak ada komunikasi yang intens dengan anak-anak. Jadi ketika anak-anak dibully atau dirundung, kita malah nggak tahu karena anaknya juga merasa Allah aku biasa aja kok, mungkin peristiwa itu saya lihat dan ada. Tahu-tahu satu peristiwa ini menjadi sebuah bom waktu. Jadi perkenalkan juga apa itu cyberbullying, apa itu bullying secara fisik, apa itu bullying secara verbal itu kepada anak-anak kita sejak dini, dan tanamkan juga kepada anak-anak kita bahwasanya perilaku orang-orang yang di sekitarnya itu yang tidak dia inginkan itu wajib juga dia tolak. Jadi apa namanya? Ajarkan anak-anak kita untuk berkomunikasi secara asertif ya Mbak Rati. Komunikasi secara asertif itu adalah komunikasi ketika isi hati, otak, pikiran, dan perasaan kita mampu kita sampaikan dengan jelas dan tegas kepada orang lain. Dan salah satu cirinya adalah kita mampu berkata tidak kepada orang lain. Misalnya nih, ayo hari ini kayaknya matematika nih pelajaran kita, kita nggak suka sama gurunya. Ayo kita sama-sama bolos lah. Nah, kalau dia memang memiliki perilaku, kalau anak ini korbannya, dia memiliki perilaku permisif, dia biasa yang ngikuti temennya yang memang memiliki uh, sifat yang dominan, dia merasa aku itu pengen mengikuti pelajaran matematika, tapi aku takut dengan anak ini. Jadi akhirnya dia karena nggak mampu berkomunikasi secara asertif, dia merasa ya sudah ikut aja lah, nggak mampu untuk berkata tidak terhadap sesuatu yang tidak dia ingin. Jadi itu yang paling utama, anak-anak kita mampu berkomunikasi secara asertif. Apapun yang ada di otaknya, apapun yang ada di pikirannya, dia secara jelas dan tegas mampu mengungkapkan kepada orang-orang di sekitarnya. Gitu, Mbak Rati. Mungkin itu ada lagi yang Ya, ditanyakan. demikian Bu Natli dan Bu Aprilia. Mungkin jika masih ingin ada yang ditanyakan, silakan menulis di kolom chat kembali atau reset. Selanjutnya, Ibu, pertanyaan dari Ibu Dwi Purwanti dari SDK SDK Mater Dei. Ya. Ibu Lucy, mohon tips bagaimana bisa mengelola hati agar bisa sabar dan tidak terpancing emosi jika menghadapi anak yang sulit untuk diarahkan. Dari Ya. guru ini, Bu. Iya, ini sebetulnya apa ya, permasalahan kita semua ya, karena marah, sedih, kecewa, kemudian merasa terluka, kemudian perasaan kita, emosi kita yang kadang turun naik itu sebuah peristiwa yang manusiawi sebetulnya. Manusiawi banget dan kita harus wajib merasa bahwa yaitu bagian dari kita sebagai manusia yang diberikan perasaan-perasaan yang macam-macam itu tadi ada kadang kita bahagia, ada kadang kita sedih, ada kadang kita kecewa, kadang kita merasa emosional dengan marah dan lain sebagainya. Jadi terima dulu bahwa itu bagian dari kita sebagai manusia yang memang diberi kelebihan untuk bisa merasakan empati dan lain sebagainya. Dan beberapa naik turunnya kondisi dari emosi kita. Kemudian bagaimana sih caranya biar bisa tenang? Nah, anak-anak kita itu sebetulnya kenapa sih kok anak-anak itu masuk ke dalam ranah yang kaum yang rentan. Ya, sebetulnya lagi misalnya kalau kita bikin sebuah mobil itu anak-anak itu sebetulnya masih dirakit. Jadi masih dalam kondisi dirakit untuk menjadi satu prototipe atau satu barang mobil secara sempurna. Nah, prototipe ini tentunya ketika kita masuk ke dalam dunia anak, apapun yang kita masukkan, kayak ini ya, kertas putih bersih itu ya, apapun yang kita coret di situ, itu akan dibawa oleh anak-anak kita sampai dia dewasa. Oleh sebab itu, ketika anak-anak berperilaku tidak tepat,
kemudian kita tahu dan kita merasakan, itu tolong dipahami bahwa kita orang-orang dewasa ini prototipenya itu sudah sempurna. Artinya prefrontal cortex kita itu sudah sempurna, serat serotonin yang ada di kepala kita itu sudah nyambung, sehingga kita mampu memikirkan bahwasannya setiap peristiwa atau setiap perilaku ketika terjadi ataupun setiap perbuatan kita ketika kita lakukan itu sepaket dengan resikonya. Nah, anak-anak kita belum mampu berpikir seperti itu karena dia merasa bahwasannya satu misalnya satu tata tertib ya atau satu norma itu biasanya keinginannya dia itu malah untuk melanggar. Kenapa kok dia ingin melanggar? Karena dia merasa bahwa kenapa sih saya kok dilarang begini? Kenapa sih saya kok dilarang begitu? Bagaimana kalau saya langgar? Nah, itu keinginan dia untuk melanggar sesuatu itu bagian dari ketidakmampuan dia di dalam fungsi sarafnya untuk memutuskan bahwa ketika saya melakukan satu perbuatan, itu sebetulnya ada peristiwa yang akan saya terima sebagai konsekuensi dari perbuatan itu. Nah, itu sebetulnya yang belum bisa dipikirkan secara matang oleh anak-anak kita. Kita orang tua sudah paham kalau anak-anak itu sebetulnya bolos, nantinya dia akan ketinggalan pelajaran. Kalau ketinggalan pelajaran nilainya akan jelek. Kalau jelek-jelek-jelek terus, nanti dia akan nggak paham terhadap satu mata pelajaran ini. Nah, anak-anak kita sebetulnya belum bisa berpikir sampai ke sana. Oleh sebab itu, tugas kita untuk memberikan pemahaman terus dan terus terhadap dia. Maafkan semua kesalahannya, karena memang dia belum bisa mengontrol emosinya secara baik. Dan ini karena memang dia masih dirakit ya untuk bisa mengontrol emosinya dengan baik. Nah, pengalaman-pengalaman ketidaktepatan anak-anak kita dalam berperilaku tentunya harus diarahkan dan harus disampaikan bahwa oh pengalaman itu berharga loh ya, kamu hari ini melakukan satu kesalahan. Nanti lain waktu kalau kesalahan ini terulang, itu resikonya apa? Itu jelaskan semua. Jadi sesi diskusi, sesi melakukan pemahaman itu harus ada dengan anak-anak kita. Tujuannya agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena dia sudah melanggar satu kesalahan atau satu komitmen atau satu perjanjian atau satu tata tertib. Itu tugas kita untuk mengarahkan. Nah, kadangkala Bapak Ibu di sekolah ketika memberikan komitmen itu menambah panjang. Misalnya komitmennya, oh misalnya hari ini saya tidak mengembalikan buku perpustakaan nih. Harusnya hari ini adalah tenggat waktu saya mengembalikan buku perpustakaan itu, tapi ternyata baru 2 atau 3 hari kemudian. Nah, di dalam komitmen itu disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nanti kalau terlambat mengembalikan buku, kalian didenda nih dengan Rp1.000 harus mengisi kas di perpustakaan. Ini sebetulnya bentuk-bentuk komitmen ini juga harus di apa ya, dipikirkan masa-masa oleh kita selaku orang dewasa. Anak-anak akan berpikir, kalau aku melanggar dan tidak mengembalikan karena nggak disiplin nih, mengembalikan buku dengan tepat waktu, bisa tak selesaikan dengan uang. Dan ini sebetulnya nanti memori ini akan dibawa karena pada saat dirakit, nah kita isikan memori ini bahwa segala sesuatu nanti akan bisa saya selesaikan dengan uang nih. Jadi nggak apa-apa nanti kalau bentuk ketidakdisiplinan saya, bentuk ketidaktepatan saya terhadap sesuatu itu nanti bisa selesai dengan uang. Jadi ini hati-hati banget karena posisi anak-anak ini kita rakit ya untuk menjadi manusia yang mampu memegang tongkat estafet pembangunan, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua dan orang-orang dewasa di sekitar anak dalam memberikan komitmen terhadap anak atau konsekuensi logis terhadap anak itu juga dipikirkan. Karena ini akan terbawa nantinya sampai anak-anak dewasa. Gitu. Ini pertanyaannya bagus ini tadi Mbak Rati. Siapa tadi yang tanya? Siapa? Dari Ibu Dwi Kuat. Purwanti, Ibu. Iya. Oke.
Baik, Bapak Ibu hadirin peserta semuanya, tidak lupa mengingatkan untuk bisa mendapatkan e-sertifikat, maka Bapak Ibu sekalian harus mengisi dulu daftar hadir di link absensi yang telah disediakan oleh panitia. Dan juga untuk materi pada pagi hari ini juga dapat Bapak Ibu akses di link yang telah disediakan oleh panitia pada kolom chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin mengingatkan kembali nggih Bapak Ibu nggih, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin merasa apa namanya lagi stres atau mungkin merasa lagi depresi atau mungkin ada permasalahan dengan anaknya. Jadi bukan hanya anaknya saja ya, tapi juga terjadi pada dirinya sendiri, khususnya ibu-ibu yang sudah sangat ruwet menghadapi kegiatan di rumah ataupun menghadapi permasalahan anaknya ataupun juga menghadapi permasalahan di kantor. Bapak Ibu semuanya silahkan monggo bisa melakukan konsultasi di Puspaga maupun di Putaran Gayatri milik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Untuk biaya gratis, Bapak Ibu silakan monggo bisa dimanfaatkan dan bisa untuk siapa saja. Jadi bukan hanya konsultasi terkait dengan anak, tapi Bapak Ibu juga bisa berkonsultasi dengan apa namanya terhadap dirinya sendiri, khususnya untuk ibu-ibu mungkin karena keruwetan yang dihadapi. Tempatnya Puspaga dan Putaran Gayatri itu ada di Jalan Slamet Riyadi nomor 18 Kecamatan Gandaran. Lebih gampangnya lagi kalau untuk mencari Bapak Ibu bisa di depan Setia Bayu Angga. Lokasinya di mana sih? Itu di depan Setia Bayu Angga. Atau kalau bingung Setia Bayu Angga di mana? Di dekatnya Kecamatan Kanigaran. Nah, agak ke barat sedikit, nah bisa ditemukan Puspaga dan Putaran Gayatri. Mungkin atau Bapak Ibu sekalian yang menemui terkait dengan kasus-kasus kekerasan atau pelecehan, monggo silakan Bapak Ibu sekalian bisa melaporkan atau berkonsultasi ke UPTD PPPA yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tempatnya di mana? Tempatnya, ngapunten Ibu Lucy memberikan koreksi untuk UPTD PPPA alamatnya bukan di Jalan Ayani, Bu, tapi di Jalan Basuki Rahmat, Ibu. Jalan Basuki Rahmat sebelah Jalan mana? Yosudarso, Mbak. Oh, Jalan Yosudarso, Ibu. Oke, siap. Iya, Baik, tepatnya di Jalan Yosudarso. Jalan Yosudarso nomor 2. Nah, di Jalan Yosudarso nomor 2. Kalau masih bingung lagi, Mbak, tempatnya di mana sih Jalan Yosudarso nomor 2 itu? Nah, Ibu bisa itu di belakangnya kantor imigrasi. Atau bingung lagi imigrasi di mana ya? Itu di depannya Di belakang Masjid Samsat. Al-Hidayah. Nah, di depan di Samsat itu ada Masjid Al-Hidayah, tempatnya ada di belakang Masjid Al-Hidayah itu. Jadi sangat tersembunyi. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian ingin melaporkan ataupun ingin apa namanya berkonsultasi atau bagaimana itu sangat dirahasiakan karena memang tempatnya juga sangat tersembunyi ya Bu Lucy nggih. Jadi jangan Ya, khawatir Bapak Ibu semua untuk kerahasiaan identitas tetap akan kami rahasiakan. Seperti itu. Monggo silakan mungkin Bapak Ibu semua bisa untuk menggunakan layanan yang telah disediakan oleh Dinas Sosial. Baik Ibu Lucy, untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, mohon closing statement dari Ibu. iya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama kita mulai awal acara ya pagi tadi sampai dengan siang hari ini. Eh, kita sama-sama niatkan ya bahwasannya ketika kita dari rumah menuju ke kantor itu adalah untuk mencari berkah dengan bekerja dan mencari apa namanya mencari rezeki. Kemudian juga Bapak Ibu ketika berangkat ke sekolah itu juga dalam rangka amanah ya untuk bersamai anak-anak kita untuk dia mampu mencapai tongkat estafet pembangunan nantinya. Dia menjadi aset negara kita dan menjadi aset bangsa. Jadi niatkan bahwasanya
ketika apapun yang terjadi nantinya ketika di dunia kerja, kemudian ketika di satuan pendidikan adalah bahwasannya hal itu menjadi ajang kita untuk selalu berbenah dan berbenah, selalu memaafkan dan memaafkan. Kemudian juga selalu jadikan diri kita itu menjadi yang memang bukan pelaku, dan pastikan diri kita itu bukan pelaku, dan juga pastikan diri kita itu juga bukan korban. Jadi sesuatu hal yang kita terima di lingkungan kerja maupun di satuan pendidikan itu sebenarnya bisa kita ciptakan. Lewat apa ya? Membentengi diri sendiri dengan persepsi yang baik, memberikan reaksi yang baik, dan memberikan respon yang baik terhadap apapun yang orang berikan terhadap kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku narasumber, mohon maaf kalau ada kata-kata, kemudian perbuatan, ataupun tingkah laku saya selama Zoom ini yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Jumat, semoga kita semua sehat selalu, rezeki lancar, dimudahkan dalam setiap perjalanan ataupun setiap aspek kita dalam mencapai harapan dan cita-cita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, mungkin tadi yang telat untuk mengikuti Zoom pada hari ini, Bapak Ibu sekalian dapat mengakses kegiatan pada pagi hari ini maupun Caring Getsi seri-seri sebelumnya pada YouTube Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Silakan Bapak Ibu bisa mereview kembali pada YouTube Dinas Sosial. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri acara, saya akan memberikan sedikit pantun. Siang-siang berdendang lagu Ayu Ting Ting. Berdendang sambil bergoyang ceria. Mari bersama stop bullying untuk kesehatan mental kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu pada Caring Getsi seri selanjutnya. Terima kasih.